Assalamualaikum, hai teman-teman semua, kembali lagi dengan Ibu di Toko Gendis Jaya Channel. Di video kali ini Ibu akan membahas salah satu permasalahan yang umum terjadi di warung sembako ya. Tentunya ini masih berkaitan dengan uang. Ada yang bisa nebak kira-kira apa? Nah, salah satu permasalahan yang umum terjadi di usaha warung sembako ini adalah hutang ya teman-teman. Jadi di video kali ini Ibu mau sharing pengalaman Ibu tentang cara menyikapi pelanggan yang ingin berhutang di warung sembako atau di toko sembako kita. Seperti apa caranya? Boleh disimak video dari Ibu. Nah, teman-teman, di sini khususnya Ibu sendiri, usaha warung sembakonya itu dibuka di area pedesaan. Ini memang desa kelahiran Ibu asalnya memang dari sini. Kemudian untuk permasalahan hutang, ini adalah permasalahan yang cukup serius ya kalau di usaha warung sembako, dan juga cukup sensitif. Karena kebetulan Ibu buka warung sembakonya itu di desa, dan cara jual belinya itu masih tradisional, belum ada komputer, belum ada karyawan yang membantu untuk melayani, kemudian masih pakai uang cash juga pembayarannya. Jadi sepertinya untuk masalah hutang itu cukup sulit untuk dihindari. Dan menurut Ibu, hutang ini sendiri juga merupakan hal yang paling bisa membuat hubungan kita sebagai tetangga, teman ataupun saudara itu renggang ya, karena akan berkaitan dengan uang. Tapi di sini Ibu mau membahas hutang yang berkaitan dengan usaha warung sembako kita ya teman-teman. Nah, tentu kita akan sulit menghindari untuk keadaan di mana ada pelanggan yang ingin berhutang di warung sembako kita. Tentunya ada beberapa cara untuk menyikapi. Nah, yang pertama di sini untuk cara menyikapi pelanggan yang ingin berhutang adalah kita menginformasikan kepada pelanggan tersebut bahwasanya kita itu tidak pakai sistem hutang atau kita tidak menghutangkan. Entah itu nanti pelanggan itu bisa menerima atau tidak kenyataan bahwasanya warung sembako kita tidak melayani hutang, ya tidak apa-apa, yang penting kita kan sudah menginformasikan. Yang terpenting itu, jadi pesan kita udah sampai ke customer. Ini sebenarnya juga susah-susah gampang ya teman-teman, karena tuh Ibu itu juga gimana ya, besar dari keluarga yang ekonominya kurang berkecukupan lah ya zaman Ibu kecil itu. Jadi Ibu udah familiar sekali kalau orang tua Ibu itu membesarkan Ibu itu juga penuh dengan hutang. Tapi maksudnya hutangnya itu ya yang ya bingung, hutang kiri kanan untuk ngasih sangu sekolah Ibu dan adik-adik Ibu, untuk makan sehari-hari, seperti itulah. Jadi kayak kalau ada pelanggan atau customer yang datang ke warung sembako ya Ibu, kemudian bilang mau ngutang, itu di hati tuh rasanya langsung madek gitu. Rasakan kayak Ibu ini keinget orang tua Ibu dulu tuh juga pernah ada di posisi mereka itu, seperti itu. Nah, kalau teman-teman juga merasakan hal yang sama Ibu, Ibu punya cara lain selain yang pertama tadi kan, kita menginformasikan kepada pelanggan kita kalau kita atau warung sembako kita tidak melayani bon atau hutang ya. Kemudian kalau teman-teman juga sama seperti saya, bergejolak, tidak enak atau merasa gimana, coba terapkan cara kedua. Ini juga dari Ibu, dari pengalaman Ibu juga, yang penuh pertimbangan antara Ibu dan suami Ibu untuk memutuskan hal seperti ini. Yaitu caranya
kita memberi tempo atau memberi waktu kepada customer atau pelanggan yang ingin berhutang di warung sembako kita. Nah, ini bisa kita tanyakan atau kita yang memberi. Contohnya gini, kalau misalkan Mbak, aku mau minta belanja dulu gitu. Kadang nanti satu minggu udah tak kasih kok. Berarti kan pelanggan yang ngasih tempo sendiri atau kita yang memberi tempo. Ya nggak apa-apa Mbak, sampean bawa dulu nggak apa-apa, tapi aku bisanya ngasih waktunya cuma 1 minggu nih, karena modalnya juga harus berputar seperti itu. Berarti kita kasih tempo. Nah, untuk masalah tempo ini juga ada 2 kemungkinan teman-teman. Ada pelanggan yang memang menepati janji temponya tersebut, ada juga yang tiba-tiba menghilang malah nggak datang belanja, ada seperti itu. Jadi ada 2 jenis pelanggan yang seperti ini. Nah, untuk pelanggan jenis pertama yang menepati janji temponya itu, lain kali kalau si pelanggan jenis pertama ini ingin mengutarakan untuk menghutang lagi di warung sembako kita kasih lagi nggak apa-apa, karena yang pertama ini janjinya ditepatin ya teman-teman. Kalau seterusnya dia lancar seperti itu, kalau memang kan ya nggak setiap saat pelanggan itu hutang juga ya, maksudnya kita juga saling mengerti aja lah. Kalau memang dikasih tempo 1 minggu kok dia menepati 1 minggu, lain kali kalau misalkan dia ada keperluan lagi untuk berhutang di warung sembako kita juga kita kasih lagi. Nah, kemudian tips kemudian untuk jenis pelanggan yang kedua ini, yang mungkin dia sendiri yang ngasih tempo atau juga kita yang ngasih tempo kok terus tiba-tiba malah nggak datang, malah nggak belanja, atau malah kalau misalkan ditanya mungkin jawabannya kurang enak didengar, ya berarti ini kita masukkan ke list pelanggan yang memang nggak bisa dikasih hutang lagi seperti itu. Atau mungkin dia tetap masih belanja, ya sesekali nggak apa-apa kita tanyakan, gimana pinjamannya yang kemarin udah bisa ngasih belum. Kalau selama dia belum bisa ngasih tapi masih tetap belanja ke warung sembako kita, it's okay, nggak apa-apa, dengan catatan nggak hutang lagi gitu. Misalkan masih punya hutang yang lama sekian ribu, terus mau nambah lagi, sebisa mungkin jangan dikasih lagi. Kita sarankan untuk pelanggan kita tersebut untuk melunasi hutang yang lama dulu. Kemudian yang ketiga, beri juga batas maksimal jumlah hutang untuk pelanggan. Maksimalnya berapa puluh ribu untuk warung sembako kita ini bisa ngasih hutang ke pelanggan kita. Dan ini di Jawa ya teman-teman. Kalau ibu ini kan kebetulan kan di Jawa usaha warung sembakonya. Kalau teman-teman pernah tinggal di luar Jawa seperti di Sumatera ataupun di Kalimantan, atau ada teman-teman di sini juga yang tinggalnya di Sumatera, di Kalimantan, itu mungkin kultur warung sembakonya berbeda ya. Kalau di luar Jawa itu memang ada sistemnya, itu sistem hutang dan bayarnya itu 1 bulan sekali, karena memang di sana itu kan usahanya usaha kelapa sawit ya. Rata-rata mata pencahariannya itu petani kelapa sawit, jadi memang gajiannya itu setiap 1 bulan sekali. Setahu ibu seperti itu ya kalau di luar Jawa, karena ibu juga pernah tinggal di Jambi dan juga pernah tinggal di Kalimantan, dan sistem warung sembako di sana memang seperti itu. Nah, tentunya kan berbeda jika itu diterapkan di Jawa. Khususnya di Jawa, kalau menurut ibu itu nggak bisa kalau sampai ada pelanggan yang pakai sistem yang kayak orang Sumatera dan Kalimantan. Umumnya waktu itu kan ibu tinggal di situ kan seperti itu, yang kebetulan ibu mengalami juga seperti itu, 1 bulan sekali baru bayar. Kalau di Jawa sepertinya itu nggak bisa, bukan sepertinya lagi, itu nggak bisa diterapkan lah kalau di Jawa, karena kan tahu sendiri ya, keuntungan yang kita ambil itu
dikit banget kalau di Jawa. Terus kompetitor juga banyak banget kalau di Jawa. Sedangkan kalau di luar Jawa itu kan warung sembako itu kan jarang, tempat belanjaan juga jauh. Jadi kayaknya itu bisa dipakai. Cuma resikonya juga besar banget. Banyak cerita-cerita yang di luar Jawa itu, misalkan kayak di perantauan itu ya, terus tiba-tiba customernya menghilang dengan masih meninggalkan hutang dengan nominal yang lumayan, itu ya ada seperti itu. Nah, ini berdasarkan pengalaman ibu ya, mungkin teman-teman bisa apa ya, cuman ini sekedar sharing lah, menurut teman-teman ini bisa diterapkan di warung sembako teman-teman atau tidak ya, tergantung teman-teman, karena ibu sharingnya di sini juga berdasarkan pengalaman ibu sendiri selama ibu membuka usaha warung sembako. Terus gimana di warung sembako ibu, tetap ada customer yang hutang ya, tetap masih ada yang nakal yang nggak mau balik datang belanja di sini, ada juga, tetap ada, karena kita juga jualannya kan masih tradisional ya, belum seperti yang jadi bukan seperti di supermarket ataupun di swalayan yang memang mereka itu pakai sistem komputer, terus yang jaga itu bukan ownernya, sudah modern lah ya caranya, bukan tradisional seperti ini. Itu mungkin kita bisa menerapkan untuk tidak menghutangkan, tapi semua ini kembali ke pribadi kita masing-masing ya. Demikian video dari ibu kali ini untuk cara menyikapi pelanggan atau customer yang ingin berhutang di warung sembako kita. Semoga sharing dari ibu kali ini bisa bermanfaat dan memberi inspirasi kepada teman-teman semua yang juga punya usaha warung sembako atau yang sedang ingin memulai usaha warung sembako. Nantikan video-video berikutnya dari ibu. Jika dirasa video ibu ini bermanfaat, bolehlah dukung channel ibu dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye.